Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Summassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah beliaulah kita hari ini mampu mengenal Allah. Kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Seterusnya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita balas nikmat tersebut dengan banyak sholawat dan salam, dengan niatan semoga insya Allah kita yang hadir pada saat hari ini, keluarga di rumah ini, keluarga kita di rumah adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaat yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita memang berharap nanti di hari kiamat datang dengan hati yang salim. Nah, adalah jamaah gitu kira-kira. Semua ratu-ratu ibu membilang amin. Saya pula tahu nak mendapatkan hati yang salim, ya kan? Ada salah seorang jamaah tak mau menjawab. Ya, kenapa ibu tak semangat dapat hati yang salim? Udah dapat saya salim Ustaz. Bapak anak-anak namun si salim. Oh. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kalender kita hari ini awal Sya'ban ya. Karena hari Senin alhamdulillah kemarin tak ada lagi digeser-geser libur tuh. Karena takut aku menggeser-geser karena lagi situasi kita lagi gawat pasca pernyataan Menteri Agama. Dan kemudian hari ini libur apa ini? Imlek ya? Nyepi dan tak digeser. Besok tak digeser. Jadi orang tu takut kenaikan masih. Jadi Senin 27, Selasa 28, 29 lagi hari ini. Besoknya 1 Sya'ban. Besok 1 30. Oh, berarti Sya'ban gonap ya. Rajab gonap ya. Biasanya hitungan jarang gonap. 29 kebanyakan. Tapi cobalah kita lihat nanti informasi apakah memang masuk ke Sya'ban. Karena 1 Sya'ban itu juga adalah termasuk bulan-bulan yang perlu kita jaga kesuciannya, kemudian memperbanyak ibadah-ibadah tersebut situ. Dan insyaallah akan kita bahas nanti pada kajian kita yang memang bukan macam hari ini, hanya sekadar untuk pelaporan saja. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adapun kajian kita pada hari ini adalah tentang makna kalimat tauhid. Ya, yang namanya kita Islam ini adalah bertauhid. Ajaran Islam itu adalah ajaran tauhid. Sering juga dikatakan ajaran tauhid. Artinya mengesahkan Allah, ya, tidak menduakan Allah, mensucikan ajaran-ajaran Islam, termasuklah mempercayai Allah lah satu-satunya Tuhan yang pantas kita sembah, yang akan memberikan mudrat manfaat kepada kita pertolongan. Nah, di dalam kalimat tauhid itu tentu kita sering baca ini la ilaha illallah. Beda syahadat, beda kalimat tauhid. La ilaha illallah yang tertulis di benderanya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini dulu jadi permasalahan juga nih, viral. Karena ada salah satu organisasi yang menggunakan
kalimat tauhid ini di lambang bendera mereka, itulah namanya dulu sudah dibubarkan, HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, cuma yang jadi permasalahan bendera itu dianggaplah organisasi yang menyimpang. Padahal bendera itu tak salah, yang salah mungkin pemahaman apa pengurusnya. Nah, kalimat tauhid itu ada terdiri dari beberapa kata, yaitu pertama la ini menafikan tiada atau tidak, ilah ya, la ilah tidak ada, ilah Tuhan ya, la ilaha illallah kecuali Allah, la ilaha illallah, la ilah tiada Tuhan yang pantas disembah, yang patut disembah, illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqi illallah, tidak ada yang pantas yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ibadah kita sering la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Ada Tuhan yang pantas diibadahi kecuali Allah, dan kami ini adalah golongan orang-orang yang muslim. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu bukti kita seorang yang memeluk agama Islam, tentu kalimat la ilaha illallah ini adalah merupakan yang tidak terpisah dalam kolbu kita, dalam lisan kita sehari-hari. Apapun tujuan kita, apapun kegiatan kita, tetaplah kita jadi makhluknya Allah, hambanya Allah yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah ini termasuklah kalimat-kalimat yang kita jaga kesuciannya, bukan hanya sebatas di lisan diucapkan ketika sholat, ketika berzikir, melainkan kalimat la ilaha illallah itu kita buktikan, kita aplikasikan, realisasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali disebabkan penciptaan mereka pantaslah, wajarlah ya, memang cocoklah, kata Allah, kalau begitulah kira-kira bahasanya, mereka beribadah kepada ya. Tadi kalau ditarik diri awak ni, mulai diminta Allah pertanggungjawaban dua mata ya, kau bayar sekian M, dua telinga kau bayar sekian M, dua tangan, dua kaki, otak yang paling sensitif dibayar pula triliunan, tentu tak mampu kita membayar. Maka kalau dikaji-kaji, belum ada bisa manusia yang bisa membuat manusia. Sudah pun ibu dong ada di dunia manusia bisa membuat manusia, tak ada. Yang ada sekarang paling hologram lah, manusia hologram, paling manusia lilin. Belum bisa lah robot, belum begitu maksimal. Belum ada pernah kita dengar ada manusia yang bisa menciptakan manusia, sehebat apapun ilmunya. Maka wajarlah kita pentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalimat tauhid ini kita pegang teguh, karena ini adalah sebagai dasar kita selaku muslim, selaku hamba Allah mukmin yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalimat tauhid adalah kalimat mengesahkan Allah, dan ini harus kita pegang teguh. Kalimat tauhid ini ketika diucapkan, ini harus diaplikasikan, dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya di bibir, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ada sedikit keluhan, mengadu bawa sama bah dukun. Ada sedikit menyalah, curhat juga sama orang. Ya, sikit sarang awak tak dapat hajoki, kita salahkan orang. Padahal semua ketentuan ini, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sudah kita ikrarkan ketika awal solat. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya inna solati solatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, kerana Allah semesta alam.
Kalau inilah menjadi patokan kita, tentu segala sesuatu yang ada kekurangan pada diri kita, sesuatu yang ada ditarik Allah dari diri kita, tentu kita bisa menerimanya dengan lapang dada. Cuma kadang kita ini cuma bisa berjanji saja. Ya. Makanya apa kata Allah? Ya, kau anggap aku Tuhanku. Kau anggap aku Tuhanmu, kata Allah. Tapi apa yang kuberikan ke kau tak ridho. Kau menginginkan surga, tapi sesuatu yang menghantarkan engkau ke surga tak kerjakan. Kau ingin dijauhkan dari neraka, kata Allah, tetapi kau melaksanakan sesuatu yang bisa mengantarkanmu ke neraka. Nah, ibu-ibu yang mata Allah, maka perlulah kita menjadi manusia-manusia yang konsisten, yang istiqomah, yang menjaga kalimat tauhid ini sampai akhir hayat kita. Maka dalam hadis kata Rasulullah, siapa fi akhirihi, ya, siapa yang akhir dalam kehidupannya, ya, mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana fi akhirihi, ya, yaqulu la ilaha illallah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuma macam mana ini ketika kita nak sakaratul maut, la ilaha illallah ni mampu kita ucapkan dengan lancar. Kebanyakan kita buktikan sekali berapapun ibadahnya, tak jaminan ketika sakaratul maut kita mampu mengucapkannya. Banyak saya saksikan itu. Hendak dibantu juga. Bahkan ada kang sudah awak mohon maaf, begitu dia meninggal sedikit la ilaha illallah tak saya sebutkan. Menyebutkan Allah pun payah. Ya, macam mana kalimat la ilaha illallah supaya bisa teringat kita ketika mau sakaratul maut yang luar biasa nanti. Karena ada dua nanti membisi gitu. Ada setan nanti disuruh supaya tu awak minum kau. Katanya, rupanya sudah yang awak apa itu sudah tapi jangan kau ucapkan, ya, aku kasih kau minum, kan kehausan. Ya, tak awak ucapkan. Rupanya dianya disuruhnya wajah atau awak, wajah ayah awak. Hati-hati. Maka macam mana supaya itu tidak timbul nanti, maka perbanyaklah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita nanti sakaratul maut, terbiasalah kita, lisan kita, lidah kita untuk mengucapkan. Nah, ibu-ibu yang Allah, inilah kajian penyuluh kita hari ini, yaitu makna kalimat tauhid adalah kalimat kunci pokok daripada ajaran Islam, di mana kita selaku hamba Allah mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang pantas disembah dan tidak ada Tuhan lain. La ma'budu bihaqqi illallah. Tidak pantas lagi Tuhan selain Allah untuk diibadahi, melainkan adalah yang berhak diibadahi, disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari ini. Kepada Allah Subhanahu ampun, kepada kita yang ada mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam buyus. Malam buyus, sehat kan?